para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita bersama narasumber muda kita. Beliau adalah aktivis pendidikan, aktivis pembela nasib guru, karena beliau adalah berkhidmat di P2B, ya, di P2G maksud saya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, sebagai kepala bidang advokasi dan juga sebagai wakil sekjen Hisminu, dan juga tokoh muda. Dan mari kita sambut beliau. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Ya, oke. Jangan lupa klik subscribe. Nah, kali ini apa yang akan kita bincangkan? Mas Iman ini baru saja menulis di kompas.id yang bertema badut, guru badut. Mungkin masih harus dipelengkapi guru-guru badut. Karena banyak mungkin yang bermakna seperti itu. Apa ide apa dan message apa, pesan apa, Mas, panjenengan menulis guru badut? Gimana? Iya, baik. Terima kasih Prof atas waktunya. Jadi memang pertama-tama guru badut itu adalah kisah nyata ya. Jadi ada guru yang memang setelah dia mengajar nyambi jadi badut gitu kan. Nah, jadi setelah mengajar jadi badut. Tapi kenyataannya di era digital, terutama di era Merdeka Belajar kemarin, justru bukan setelah mengajar, tetapi di mengajar itulah guru-guru menjadi badut, karena ada tuntutan bahwa guru-guru itu harus bikin video yang terlihat menyenangkan, ketawa ketiwi dan lain sebagainya. Dan mereka memang ada tuntutan harus mengupload itu ke sosial media. Itu yang menginspirasi saya untuk menulis ini gitu, karena tidak banyak yang tahu, apalagi selain guru ya, bahwa ekosistem Merdeka Belajar itu di dalam platform Merdeka Mengajar gitu kan, itu kan terus meminta guru untuk berjoget, itu harus pakai hashtag dan lain sebagainya. Jadi yang harusnya idealnya badut itu setelah pulang mengajar, justru mengajar itu jadi badut gitu. Nah, secara teknis sebetulnya di dalam pembelajaran ya, karena ada tuntutan bikin video tersebut, karena saya juga sama bikin video gitu kan. Itu kan ada tuntutan aksi nyata, di mana guru-guru ini kan mereka adegan kelas kan. Jadi ada kelas ketika belajar direka lagi, terus siswanya pasti kan diinstruksikan ya, kamu nanti tepuk tangan ya, gitu. Kamu nanti tertawa, nanti kamu yang nanya dan lain sebagainya. Ketika guru-guru ini pura-pura dengan metode yang ceria, menyenangkan, terus siswanya juga kan pura-pura. Lantas ini jadi pertanyaan reflektif. Terus kalau kita semua pura-pura, ini kita begini buat siapa ya gitu. Nah, ternyata Prof ada perubahan ya, ada perubahan di mana ketika guru itu mengajar kan secara tradisional kita ya senternya adalah, pusatnya adalah misalkan anak gitu ya, bahwa apapun perkembangan yang mereka dapatkan gitu ya, peningkatan pengetahuan dan lain sebagainya, kan targetnya di situ ya. Nah, di era Merdeka Belajar ya, yang tadi bikin video dan lain sebagainya, target ini mulai berubah gitu. Yang tadinya antara guru dan siswa, ini guru siswa terhadap publik gitu. Terus apa urusannya kita dengan publik gitu kan? Itu kan hubungannya adalah humas ya, hubungan masyarakat. Itu adalah sosialisasi program kementerian, itu tidak ada hubungan dengan guru gitu. Nah, inilah yang saya tuliskan di dalam tulisan tersebut, Prof. Mungkin itu dulu. Dan Mas, setelah menulis apa di lingkungan Anda atau di daerah-daerah P2G itu, apakah ada respon? Apakah mereka itu juga
memiliki hal-hal yang kritis terhadap hal yang seperti itu. Karena kan badutnya itu kan akhirnya tidak untuk kepentingan pembelajaran saya kira ya. Gimana itu respon masyarakat terhadap guru badut itu, Mas? Yang pertama, ada teman-teman guru yang memang guru penggerak ini resisten ya. Saya banyak di dipertanyakan, dipersalahkan gitu. Kenapa gitu? Mereka merasa terintimidasi dengan tulisan tersebut karena yang saya sebutkan ya sangat jujur. Ada juga yang sangat reflektif gitu, seperti guru-guru pembatik ya, program pelatihan kementerian yang menyatakan, iya ya ini adalah otokritik gitu. Kami sering melakukan ini gitu ya. Bagaimana ya itu kan pasti disebut sengaja dan tidak sengaja itu akan terjadi secara sengaja gitu bahwa anak-anak pasti akan mereka ulang kelas gitu. Jadi ini bukan kenyataan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu variabel ada banyak, tapi lebih banyak yang mengakui ini karena kan saya juga kan ngajar dan bikin video semacam itu. Jadi tidak mungkin tidak ada dramanya. Efek dramatis Hmm. ketika reka ulang dilakukan kan pasti pasti ada. Nah, ternyata Prof memang itu secara umum apa namanya di dalam lingkup secara global memang ada tren arahnya ke sana. Ya. Cuman ada dua bahaya di sini. Bahaya yang pertama secara global ada penelitian di Turki misalkan yang menyatakan itu sebagai fenomena guru influencer atau teacher influencer. Ya, ya. Di mana fenomena teacher influencer itu eh, seringkali terjadi di antara guru-guru yang masih muda, belum berpengalaman, dan apapun aktivitasnya itu seringkali lebih banyak di dunia digital dan media sosial. Hmm. Nah, guru-guru semacam ini secara global ini juga sering menjadikan anak-anak itu sebagai bahan konten. Ya, Hmm. melanggar privasi anak, terus mereka maaf ya menjadikan masalah belajar anak ini sebagai komedi. Ini juga masalah banget di Indonesia. Karena kan sempat viral ya anak nggak bisa baca, mereka melakukan kesalahan, Ya, ya, ditunjukkan kepada publik bahwa anaknya bermasalah. Ini kan privasi kita di dalam kelas ya, Prof ya, 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 betul. sebetulnya. Nah, itu terjadi secara global, tapi di Indonesia jauh lebih parah, Prof. Bukan hanya itu saja yang terjadi. Di Indonesia justru guru-guru teacher influencer atau guru influencer ini bukan hanya fenomena individu karena dia sudah menjadi mikro selebriti bahasanya, mikro selebrasi karena dia berhasil memanfaatkan profil sosial media. Tidak sesederhana itu. Di Indonesia guru-guru itu dikumpulkan, diadakan workshop oleh saya sebut saja Dirjen GTK dan mereka difungsikan dituntut untuk mempopulerkan hashtag-hashtag program-program dan festival-festival Merdeka Belajar dan menurut saya itu paling paling tidak etis sekali. Ada di TikTok ya joget-joget, mereka bilang ini adalah pekerjaan yang menyenangkan dan lain seterusnya. Jadi kita dua lapis masalahnya, bukan hanya masalah global, tapi di kita ini dikanalisasi. Bahkan kemarin guru-guru namanya mereka ada grupnya organisasi tanpa bentuk namanya guru konten kreator. Bahkan mereka diundang ke IKN untuk mempromosikan IKN juga. Jadi itu sudah di luar konteks pembelajaran sekali, Prof. Makanya melalui tulisan ini saya ingin mengingatkan kembali, maaf itu sudah keluar dari apa ya Prof ya etika profesi guru, tugas dan kewajiban guru sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi guru itu diminta untuk mengglorifikasikan program-program yang sengaja dibikin dan supaya kesan publik bahwa programnya itu hebat dan baik. Begitukah? Apakah saya benar pikiran saya, Mas Heri? Gimana? Betul, betul sekali Prof. Jadi guru itu difungsikan untuk mengglorifikasi itu dan yang sangat memprihatinkan ya itu ya tadi ya karena ini nih jadi beban kinerja mereka sehingga kemudian ini membuat mereka sangat dituntut. Tapi sebetulnya ini di masa lalu sih ya. Karena makin ke sini kan ada kelonggaran, tidak ada lagi beban-beban semacam itu sudah hilang. Memang sekarang sudah mulai gradasi ya, sudah
teman-teman guru sudah bilang, tapi kan sekarang sudah tidak ada. Iya, saya bilang sekarang sudah tidak besar lagi tuntutan semacam itu. Nah, tapi guru-guru yang terlanjur jadi influencer ini, Prof. Nah, ini mereka apa ya sudah bermutasi gitu, Prof. Nah, ini kasihan juga mereka. Mereka sudah sering bikin konten, akhirnya mereka ini juga bingung gitu kan, karena mereka terbiasa dalam melakukan itu. Jadi itu sisa-sisa kebijakan yang sayang sekali jadi korban gitu. Ya, ya, saya kira guru sudah memiliki budaya baru yang membadutkan diri itu. Tentu jumlahnya tidak banyak, tetapi itu kan uh, dilihat orang banyak, sehingga memiliki dampak terhadap proses dan outcome pembelajaran. Kalau dari sisi siswa, adakah Mas Iman menemui testimoni dari para siswa atau orang tua misalkan saja, atau guru lain yang tidak sealiran dengan badut-badut itu? Adakah, Mbak? Ada, Mas, Mas. Iya, kalau kalau orang tua sebetulnya bercerita bahwa mereka ada yang pernah mempermasalahkan itu. Misalkan wajah anaknya terlihat di media sosial, kok gurunya main upload-upload saja ya, nggak izin kita dulu gitu. Itu satu. Kedua, eh, mempermalukan siswa itu ya. Saya pribadi, Prof, Ya. meyakini memang literasi numerasi anak-anak kita memang memang memprihatinkan gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat ya, bukan hanya guru influencer saja, influencer-influencer lain yang bukan guru ini seringkali menjadikan siswa SMA yang baru pulang sekolah gitu, itu dijadikan konten gitu. Hmm. Nah, sini saya kasih uang 50.000, tolong jawab ini gitu. Oh Kan boleh, iya, ya. kan boleh jadi mereka memang belum siap menerima pertanyaan itu gitu. Jadi kita juga harus membela juga dalam kondisi beberapa kondisi kan, wah ini memanfaatkan anak-anak sekolah untuk jadi konten, bukan hanya guru influencer tapi influencer murni ya, Ya, ya. yang dia entertainment juga melakukan itu. Dan sesama guru memang yang sealiran dengan mereka mengatakan, ini kan kita kan berbagi, apa salahnya gitu kan, bahasa-bahasa mereka begitu. Tapi menurut satu penelitian yang saya baca gitu ya, itu guru influencer ini berbahaya karena meningkatkan konsumerisme guru. Ya. Yang pertama adalah pesannya adalah bahwa guru itu harus selalu menciptakan metode baru, Prof. Jadi kalau kita lihat konten mereka tuh selalu ada hal yang baru. Padahal kalau kita lihat tidak semuanya otentik gitu. Yang kedua, mengglorifikasi kesibukan, Prof. Jadi mereka tuh, aku adalah guru ya, aku sibuk loh begini-begini dan lain sebagainya. Jadi menormalisasi kesibukan sebagai sebuah prestasi. Nah, ironisnya, Prof, guru-guru influencer tersebut beberapa waktu lalu ini ada tren mereka pada resign, Prof, berhenti jadi guru. Oh, oh, ya, ya. Itu yang menurut saya sangat berbahaya. Bayangkan mereka sudah mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi sesama guru karena dianggap menginspirasi, kok hebat sekali Anda gitu kan, sangat menginspirasi sekali. Tiba-tiba resign. Ada dua guru konten kreator yang resign, dan ini menurut saya sangat berbahaya sekali. Mereka sudah mengajak guru-guru lain untuk terpengaruh dengan mereka, terus mereka resign gitu, Prof. Yang rata-rata adalah guru PNS gitu kan. Hmm. Salah satu guru itu yang resign itu menyatakan bahwa saya hidup di lingkungan yang toksik, sempat bilang seperti itu, dan itu sempat jadi apa isu perdebatan di kalangan para guru. Ini benar nggak ya gitu, lingkungan yang toksik atau andanya yang beracun kan, kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Apakah itu punya motivasi bahwa konten creator itu lebih kesejahteraannya lebih tinggi karena bisa mendapatkan monetisasi dari kontennya? Apakah itu Pak, salah satunya? Kira-kira begitu nggak, Mas Iman? Betul, salah salah satunya itu faktor yang sangat kuat. Tetapi kemudian ini kan terjadi juga di profesi lain sebetulnya ya. Ya, ya. Jadi sangat-sangat menjadi faktor umum, Prof. Di guru juga sama. Tapi persoalannya yang resign ini adalah bukan guru honorer, Prof. Hmm. Guru PNS yang notabene apa nama jenjang karirnya paling aman gitu loh, Prof. Hmm. Dua guru ini gitu kan. Makanya menarik nih. Ada guru influencer followers besar, followersnya banyak, sudah PNS juga, Hmm. yang jadi rebutan gitu ya teman-teman honorer, tapi memilih resign gitu kan kemarin. Jadi ini
oh kok Anda begitu gitu, ada fenomena apa gitu. Oh ternyata mungkin ya lebih menjanjikan jadi konten kreator. Ya, 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 ya. Memang menurut riset bahwa lapangan pekerjaan yang number one itu adalah apa YouTuber itu menjadi luar biasa sehingga mereka itu tergiur dengan aliran aliran pendapatan. Tapi itu kan dunia apa media sosial itu perubahannya cepat sekali. Betul Bisa betul. jadi yang guru-guru konten kreator sekarang ini masih oke, tapi lama-lama bisa ditinggalkan juga akibat dari perubahan teknologi. Mas Iman punya gagasan seperti itu enggak? Atau punya prediksi bahwa mereka meninggalkan profesi guru itu adalah merupakan langkah yang blunder gitu. Gimana? Iya, kalau dari buku yang apa jurnal yang saya baca tentang mikro apa disebutnya mikro selebriti ya. Jadi di dalam fenomena media sosial dan internet itu ya Prof ya, memang beberapa orang person gitu. Misalkan zaman dulu itu kan guru-guru, dosen-dosen bikin YouTube itu kan untuk membuat orang paham tentang sesuatu ya kayak kursus online ya Prof ya. Ya. Tapi kan ada mulai perubahan bahwa di era sosial media kan interaksi yang penting. Hmm. Kemudian orang-orang pendidik itu mulai merekam pembelajaran mereka dan ini menjadi personalnya sangat kuat sekali. Nah, ini yang disebut dengan micro celebrity. Micro celebrity itu adalah orang-orang yang memang misalkan guru dia menjadi sangat terkenal, viral dengan sosial media, tapi karena dia guru gitu. Hmm. Karena dia memang kontennya spesifik niche Ya, ya. ininya apa? Skupnya gitu. Skupnya memang pendidikan dan guru. Nah, tapi memang di sini juga sangat rentan, Prof. Saya sepakat itu sangat rentan karena guru-guru influencer yang kita soroti ini, Prof. Ya. Mereka ini mendapatkan audiens karena mereka guru. Ya. Nah, setelah mereka bukan guru, ini akan menjadi problem karena kan ada masalah yang update ya, ada Ya. perubahan-perubahan kebijakan gitu. Serentan itu menurut saya sih, Prof. Jadi menurut saya masih tidak tidak bisa mereka meninggalkan profesi mereka karena mereka kan jadi influencer karena mereka guru gitu. Guru, ya, ya, Dan ya. saya kira ini sangat rentan sih. Karena di dunia entertain yang lebih yang lebih luas, kita tahu sendiri persaingannya sangat ketat gitu. Nah, para guru yang sudah menjadi konten creator, jangan gampang meninggalkan profesi guru. Anda itu diikuti guru bukan karena konten semata, juga karena gurunya itu saya kira. Oleh karena itu, sampean para guru semua perlu memperhatikan saran dari Mas Iman Janatul Khairi ini. Ini saya kira banyak pengalaman untuk berbagi terhadap para guru mengenai prospek-prospek bagaimana masa depan tentang profesi guru itu. Baiklah Mas Iman, saya kira sudah banyak hal yang kita sampaikan dan di samping tulisan Anda di kompas.com atau kompas.id ini guru-guru bisa melihat ke sana. Mudah-mudahan ke depan guru-guru kita itu benar-benar bisa meningkatkan profesinya secara baik dan berkelanjutan. Terima kasih Mas Iman, kita ketemu di hari yang lain. Saya tahu Anda sibuk, Anda juga sibuk, saya sibuk. Kalau ketemu harus wanti-wanti cari jam yang unik supaya bisa ketemu. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.